menyempurnakan apa yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kulo baleni melih titik faslun tawi kila fasol wal riba bizzahabi wal fiddati wal mat'umati. Riba itu di dalam emas, perak, dan makanan. Niki kita ndelok di sekeliling kita. Niki cara ngecek pertama. Niki riba nopo mboten? Niki paling dasar. Yang pertama adalah wala yajuzu bai'u dzahabi bil-dzahabi wal fiddati illa mutamathilan laqdan. Nggih. Niki wingi kangge melihat pertama. Tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali harus sama, ya, sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan cash. Itu takaran yang pertama. Iki riba ora. Jadi terus yang kedua, niki cara lihat lagi. Wala bai'u ma ibta'u hatta yaqbidahu. Yang kedua, tidak boleh menjual barang kecuali barang itu sudah di dalam kuasanya, dalam genggamannya. Itu yang kedua. Barang naurung di dalam genggamannya itu tidak boleh dijual belikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wala bai'ul lahmi bil hayawani, tidak boleh menjual daging dengan binatang. Niki tidak boleh menjual daging dengan binatang. Karena apa? Karena ada yang samar, ya, menjadi tidak jelas kesetaraan nilainya. Jadi niki nanti tidak hanya berlaku untuk daging sama binatang, tetapi transaksi yang tukar menukar yang tidak jelas, ya, untuk taksiran nilainya jadi tidak jelas. Taksiran kuantitas, kualitasnya juga tidak jelas. Maka ini tidak diperkenankan. Makanya namanya jual beli itu harus clear. Nilainya clear. Napa niku jenisnya bisa dikuantifikasi, bisa dikualifikasikan. Berikutnya ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima niki empat ya, yang keempat tidak boleh menjual emas dengan perak, ya. Baik dia itu nilainya sama ataupun tidak, ini tidak boleh kalau dilakukan tidak dengan cash, ya. Kenapa? Sama, ini kasusnya sama. Karena emas, perak, mata uang itu kalau sudah ganti hari, sudah ganti nilai, makanya transaksinya harus cash. Ini Pak. Niki yang keempat, untuk identifikasi riba begitu. Nah, kalau transaksinya cash boleh, ya, walaupun nilainya berbeda.
asal barangnya berbeda. Emas sama perak barangnya beda, ya itu boleh lebih, nilainya lebih boleh, asal cash. Nah ini Pak, ini contohnya nopo Pak, valuta asing. Ini kalau yang sudah ada di setiap hari di kanan kiri kita adalah main falas. Tapi hati-hati nih, main falas itu boleh, sah, halal, thayyib, dengan catatan nih bahwa transaksinya dan transaksinya cash. Nek sing pernah main falas Pak? Enggak mau. Aku yo ora main falas. Mulane di duit to berarti yo. Nggih namung pengetahuan mawon Pak nggih nek anu sik mboten jenengan mboten. Niki nak istilah main falas, valuta asing. Niku jenenge transaksi spot Pak. Yang disebut yang halal tadi, halal thayyib itu adalah transaksi spot. Spot niku nggih ngoten. Aku tuku duit ya dolar. Hari ini dolar misalkan 15.000 per 1 dolar misalkan. Ya sudah 15.000 jebret. Beli 100 dolar. Berarti harganya 1,5 juta ya. Kalau kita beli 100 dolar berarti kita dengan harga 1,5 juta wis. Tak gawamu tiba-tiba sesuk Pak. Dolare 2.000. Apa maaf, dolare dadi 20.000. Umpama iki. Sampeyan dolar jret. Sampeyan untung Pak. Tadi punya 1.000 berarti 2 juta sampeyan dol. Berarti jenengan untung 500.000 dalam 2 hari. Itu boleh, itu sah, itu halal, itu namanya spotnya, transaksi spot. Iya, tujuannya meskipun mau bisnis boleh, itu namanya transaksi. Kenapa? Karena ini tadi emas sama perak. Itu Pak. Dan syaratnya ini tadi cash. Asal cash lah, boleh. Tapi nak niki yang kedua niki main falas. Niki transaksi yang kedua adalah transaksi falas. Niki haram Pak. Transaksi forward jenis. Forward. Dibayar sekarang, tapi nanti diambil barangnya, dolarnya itu diambil tuh 5 hari kemudian. Itu namanya transaksi forward. 5 hari kemudian baru tak ambil, dibayar sekarang Pak. Tapi dolarnya diambil 5 hari kemudian. Nah ini Pak, ini seperti ini haram. Kenapa? Karena tidak cash. Duitnya cash, tapi barangnya cash. Artinya ini nakdan itu Pak, kemarin sudah dikasih tahu, yadan biyadin, hand to hand. Saiki tak wehi, saiki aku nrimo. Dan ini aku nopo Pak, ya ini memang main falasnya tadi nggih Pak. Itu namanya transaksi forward. Iki jenenge. Nah itu karena dia biasanya main prediksi Pak, prediksi. Oh ini dolar ini mau naik. Nah, trennya itu grafiknya delok. Nah ini kok munggah terus, tak tuku saiki wae. Karena masih harga sekarang. Nanti begitu sudah akhirnya diserahkan itu pada posisi dolar naik,
kemudian dengan bayar harga sekarang, maka seperti itu riba. Kenapa? Karena tidak cash. Nah, situ situ iki marai ngeluh ya. Sini ngarep ya ngeluh Oke, ini salah satu. Pokoknya sing halal, nah transaksi falas itu adalah harus cash. Itu halal. Sekarang yang jadi pertanyaan lagi, ini nyon sewu nggih. Nyon sewu. Kalau kita sekarang itu jual beli falas itu digital. Niki Pak niki. Nah, digital nyon sewu Pak. Kalau transaksi falasnya itu digital, itu dipastikan Pak. Kita punya rekening rupiah, kita punya rekening entah kita main apa, main dolar atau main apa, harus dipastikan punya dua rekening. Ya, rekening rupiah sama rekening dolar. Sehingga ketika kita beli langsung switch masuk ke rekening dolar kita. Itu boleh. Tapi Pak, ini tapi nyon sewu Pak, seringkali kita itu tidak punya Pak. Rekening dolar ini nggak punya. Pak Novel kok serius bener. Ini main finance Pak. Enak kuliah nih, hati-hati nih. Kuliah larang. Nah sekarang Pak, itu gak punya rekening itu. Siapa yang punya rekening? Nyon sewu, rekening itu provider yang punya. Jadi ada platform di dalam sistem macam-macam Pak, platformnya banyak. Itu kita beli, ya kita hanya ditunjukkan bahwa sekarang saldomu sekian. Lah ini Pak sing dadi masalah. Jane halal mau kalau sampean punya rekening sendiri. Niki jadi ya niki Pak bab yang terakhir niki mungkin nak riba wala yajuzu bai'ul gharari, tidak sah apa niki perdagangan yang samar. Yang mana di situ ada unsur gambling, unsur curang, unsur mengelabui, unsur yang tidak jelas. Dan ini Pak sing hati-hati. Saat ini banyak ditawarkan di mana-mana platform seperti itu. Oke. Dan ini hati-hati sing ngeten iki. Lho Pak, itu lo bisa diuangkan. Iya, aku percaya iso diduwekno. Dan seringkali itu nyon sewu Pak. Nyon sewu. Aku yo gak ero ning kono ono dolare tenan apa ora. Lho Pak, itu dijamin oleh OJK, OJK. Nggih, kelangan lah mboten ngerti. Nggih niku yang menyebabkan pemain falas walaupun spot transaksi jadi abu-abu gara-gara uang itu tidak kita pegang, yang megang provider. Ini berlaku juga karena di dalam platform itu tidak hanya menyediakan falas Pak. Jadi satu unit itu platform itu satu menyediakan falas, yang kedua emas. Sama. Ini sebenarnya kalau kita beli emas dengan rupiah itu sudah beda. Duit rupiah karo emas. Halal sampean beli. Masih sampean terima halal. Ujung-ujung harga emas naik jebret sampean jual, enggak masalah, halal. Tapi ya itu tadi lagi-lagi sekarang jual beli emas itu lewat provider, aplikasi jebret. Niki luwih abu-abu meneh Pak.
Soalnya kita hanya diberi jenenge sertifikat tok, didudui kertas tok. Iki lho masmu, masih sopo iki? Nak Mas Anies gak apa-apa lah calon presiden. Lho niki lho Pak. Lah niki termasuk baiul gharar. Menjual perkara yang tidak bisa dikuantifikasi secara nominal, eksak nggak bisa. Kertas itu apa mana di dalam platform, apakah ini betul nilainya sekian? Nyun sewu lagi, yang penyedia itu apakah dia punya stok emas sekian? Nyun sewu, berapa banyak kasus seperti ini Pak? Sampai nyun sewu bank pun akhirnya dilikuidasi. Bank dilikuidasi Pak. Zaman biyen pamane Pak zaman Krismon biyen. Itu ya ngono Pak. Duit. Nggih. Duit nasabah. Digunakan untuk main falas, digunakan untuk nanti main saham, bursa efek dan lain sebagainya. Dan ini Pak yang menyebabkan riba itu adanya hal yang tidak jelas, wala yajuzu bai'ul gharari, memperjualbelikan barang yang tidak jelas. Niki ya yang ke 7 pun nambah 6 ya, yang ke-6. Jadi gak boleh menjual perkara apapun kalau perkara itu betul atau tidak jelas. Jelas itu apa sih? Ya iso mbok cekel barang itu, ya iso mbok cekel, iso mboten apa-apa. Ansur gini, kalau kita misalkan membeli ansur, nanti ada bab di belakang Pak. Nggih. Jadi nanti di belakang ada bab itu Pak. Bagaimana kalau beli dengan cara mengangsur? Itu boleh. Tapi ada beberapa syarat nanti nggih. Jadi termasuk nyicil sepeda motor dan ini angsur. Itu boleh, tapi dengan catatan. Nanti di belakang enten niku. Catatannya nak membeli seperti itu bagaimana? Pun. Dan ini termasuk tadi Pak, kita masih ngomong uang kalau uang ya, emas dengan perak. Nyun sewu lagi, ini yang ada di sekeliling kita ini termasuk Masya Allah Pak. Rupiah dengan rupiah. Nopo sederhana kita nabung di bank. Dekek duit. Kita boleh dekek duit ning nggone bank pinten? 1 juta misalnya. Atau 10 juta aja rada akeh. Tapi buat tabungannya wong kali judan tekan 10 juta murah. Tapi oke kok di atas 10 juta gitu. Kecuali aku ganti tabungan. Tabunganku anak. Nggih. Misalnya 10 juta dalam 1 bulan itu 1% misalkan 10 juta 1%, berarti ada nanti bunga untuk tabungan kita tambah di rekening kita 100.000 seperti itu. Ini kalau kita timbang dengan tadi Pak, kita naruh 1 juta, harusnya kalau sama-sama rupiah nanti keluarnya juga 1 juta, bukan 1.100.000. Berarti di filter pertama sudah gagal. Mulane nyon sewu, aku tadi takut bank itu riba ora. Dari filter pertama tadi sudah gagal. Apa meneh? Transaksinya tidak cash. Tadi 100.000-nya nunggu 1 bulan. Wis filter kedua gagal nih. Makanya Pak, nabung ning bank niku riba. Niki aku nak ngomong aku adanya lho Pak. Yo niki gini kitab lho nggih. Ora ngomong liyane. Niki apa jarine? Niki ayate jelas, hadise jelas.
Lho? Nggih, nabungnya tenggene atas rip niki dijamin nggak ada riba, nggih. 10 juta sampean dekek ning gone kene gak ada riba, langsung dipanen nang akhirat. Bahkan dilipat gandakan kali Gusti Allah. Minimum Pak dilipatkan 700 kali minimum itu. Bisa halal tadi kalau tadi nabungnya dengan akad syariah. Nah, akad syariah pripun? Niki akadnya kalau syariah itu adalah ada beberapa. Salah satunya adalah akad mudharabah namanya. Nanti di belakang ada bab khusus tentang mudharabah. Niki saya singgung sedikit saja di sini. Mudharabah. Kenapa di bank syariah itu bisa halal? Halal pun masih tanda petik, Pak. Halal dalam tanda petik. Okay. Pokoknya begini. Napa? Jenengan tadi naruh di bank syariah 10 juta. Nah, 10 juta niki diakadkan akadnya. Biasanya kita disuruh milih. Kalau mudharabah berarti niki nanti marobati ya. Batinya labanya dibagi. Apa laba itu? Uang ini Pak, 10 juta ini seolah-olah kita membantu ya, ada usaha. 10 juta ini diwehne modal sapa ngoten nggih. Pak Ugo. Wehne modal. Karo Pak Ugo tinggi dodolan sego goreng umpamane nggih, 10 juta dodolan sego goreng. Cepet. Dodolan sego goreng. Engko ditotal Pak akhir bulan ternyata ono batine duit 10 juta mau. Batine ternyata 500.000. Berarti 500.000 akhirnya nopo? Akadnya terserah. Ini prosentasenya nanti dibahas di belakang. Prosentasenya terserah perjanjiannya. Perjanjiannya misalnya 50-50, ya berarti naik oleh 500 di poro loro ya 250 dan berarti sakulan dihitung 250 badiku ya wis tak tarik dhisik. Seperti itu sebetulnya logikanya bank syariah. Dan cuma sing jadi persoalan niki Pak Simaraya jadi abu-abu bank syariah niku niki Pak. Ketika kita dekek ning gone bank syariah niki wau. Iki usahane apa niku mboten jelas. Iki tak anu ya, akadnya mudharabah nanti bagi hasil. Sampeyan mesti gak diomongi. Iki arep diinvest di mana? Itu tidak jelas. Niku akhirnya wala yajuzu bai'ul gharar, masuk dalam kategori gharar. Ini ku Pak. Masya Allah. Makanya wingi kalau sampai nih, sebetulnya niki wau bisa dijembatani Pak dengan aplikasi. Makanya kalau pernah minta pengembang aplikasi bisnis syariah, itu sebenarnya bisa ini dikembangkan. Bank digital, taruh duit jebret, nanti yang menjalankan siapa, nanti kliennya itu siapa, itu bisa langsung terrekod di situ dan kita bisa transaksi di situ. Itu masih memungkinkan seperti itu. Apa meneh zaman saat ini nanti bisa dijembatani. Sebetulnya zaman saat ini nggak ada yang nggak bisa. Termasuk walaupun bank syariah tadi, dia pun sebetulnya bisa. Sekarang invest yang kosong ini, unit A, B, C, D. Kamu tak masukkan unit ini ya, des. Oke, wis, approve, shred.
Nah, kalau seperti itu sebetulnya bisa jadi 100% halal. Cuma niku wau Pak, nah akad mudharabah niku wau konsekuensinya nanti kalau ruginya juga ditanggung bersama. Orang untung itu rugi ditanggung bersama. Nah, dan iku Masya Allah. Dan wau sing mirip karo niki wau pertanyaane wau tentang obligasi. Nopo sih obligasi? Obligasi niki berbeda Pak dengan ini tadi. Niki wau kan saya bantu modal kepada seseorang. Nah niki Pak, niki nanti untung dibagi berdua, rugi dibagi berdua. Dan niki, nah niki sama dengan obligasi syariah. Sama, ini tadi adalah sama dengan obligasi syariah. Nah obligasi syariah itu tambah lebih menurut saya niki lebih mendekati apa yang ada di dalam kitab. Kenapa? Karena klien kita itu tahu kita mau invest kemana. Karena yang menerbitkan obligasi ya itu adalah misalkan perusahaan A. Itu perusahaan itu kita tahu track recordnya, sehingga kita bisa membeli obligasi di situ. Artinya membeli obligasi itu apa? Kita invest di situ. Nanti hasilnya dibagi. Itu obligasi syariah, itu halal. Ini sekarang obligasi ini juga jadi abu-abu lagi Pak. Zaman sekarang memang banyak yang abu-abu Pak. Ngomong abu-abu, yang menerbitkan obligasi itu biasanya bukan perusahaannya, tapi ya lagi-lagi mak comblang lagi pihak ketiga yang menerbitkan obligasi itu tadi. Pihak ketiga akhirnya yang mendistribusikan ke perusahaan yang ditunjuk ya. Misalkan obligasi perusahaan A, B, C, D, ya nanti pihak ketiga ini yang mendistribusikan. Nah, karena ada rantai di tengah, otomatis neng kono yo ono neh jenenge manajemen fee. Wis Pak, pokoke zaman akhir iki zaman ruwet Pak, zaman ruwet nggih. Mulane tenang mawon Pak, wis ngeten iki gak usah dipikir. Jeneng awake dhewe paling yo ora mungkin tuku obligasi, ora duwe. Makanya pun santai aja. Niki namung damel pengetahuan. Nah, niku ngoten niku. Nggih, obligasi. Nah, obligasi non syariah jelas haram, Pak. Kenapa? Karena obligasi non syariah, obligasi konvensional itu dia adalah sifatnya menghutangi perusahaan dengan bunga. Beli obligasi sekian set, nah itu nanti kita akan dapat ya. Nanti ada jatuh temponya. Nanti jatuh tempo utangnya dikembalikan plus diberi bunga. Itu obligasi konvensional, hukumnya haram. Kenapa? Satu, nanti di belakang tidak boleh menjual belikan hutang. Hutang itu tidak boleh dijual belikan. Satu. Yang kedua, kenapa haram? Karena ini tadi kita naruh misalkan ngutangi 10 juta, kembalinya tidak 10 juta. Yang ketiga adalah tadi tidak cash. Nah, makanya obligasi konvensional itu niki sing jadi persoalan yang ketiga, keempat, mbuh pira lah karo
Sing ada di sekeliling kita lagi, Pak. Niku bank konvensional, bank syariah. Makanya kalau nggih saora-orane jenengan usaha ono nak bank gawe yo bank syariah. Bank syariah. Walaupun mau tak tandani masih dalam tanda petik. Cuma saya elek-elek ngono. Nak orang iso piye? Ya wis gak apa-apa bank konvensional. Tapi nggih sekali lagi kalau bisa di bank konvensional itu jangan berikan bank itu kesempatan untuk memberikan bunga kepada kita. Artinya nopo? Nggih titip mampir mawon, engko dadi akhir bulan duwike wis entek. Niku oleh ngoten niku oleh. Tinggi mampir gaji tok, sret. Mari ngono ditarik mawon diweni bendahara umum. Niku aman. Jangan beri kesempatan bank mendapatkan keuntungan dari duit kita. Ini kita upload YouTube ini. Niku terpaksa menggunakan bank konvensional. Sing bayaran ini gede, masih bayaran cilik, Pak. Niku luwe apik ora usah bang-bangan nggih, langsung mawon nggih. Niku luwe barokah. Nggih, luwe barokah. Nggih. Sing gak dibayaran yo. Niku sing gak dibayaran itu luar biasa, Pak. Langsung ke langit ya, nyuwun ngene Gusti Allah. Niku tingkatan tertinggi. Makanya nyuwun sewu, Pak. Niki nak tingkatan akhirat niku. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Makanya di sini, Pak, sing paling mulia, grade yang tertinggi, sing gak duwe rekening bank. Iku grade-nya paling tinggi. Nah, niki cara nenggene akhirat tuh swargane paling dhuwur dhewe. Mulane nyuwun sewu Pak, kula matur Masya Allah, kula hormat kali bapak-bapak niki sing mboten gadah rekening. Soalnya sing teng ngarep niki rekeninge kakehan. Niki nyuwun sewu, sing gak duwe rekening niku grade paling dhuwur. Ngisore sing duwe rekening bank konvensional bank syariah. Lagi ngisorene nggih bank campuran, Pak. Rekeningnya akeh ono syariah ono konvensional. Ngisore meneh. Lah niku Pak, full konvensional. Lah niku nggih. Nggih. Nggih niku padha makane ndang dijipuk mawon duwite mengken nggih nek saleh. Nah, nggih mboten enten bungae. Nak pos pun punya aplikasi sendiri, Bos. Nggih. Enggak apa-apa. Kalau memang niku wau nak dikelola syariah, pos kalau enggak salah dikelola syariah. Kalau dikelola syariah itu biasanya wadhi'ah, istilahnya wadhi'ah. Wadhi'ah itu hanya menitip. Boleh halal toyib titipan, Pak. Itu boleh. Padha kali aku nitipno duit itu boleh, namanya wadhi'ah. Enggak ada bunga dan enggak ada admin. Itu kalau wadhi'ah. Bagus. Kalau ini ada bagus. Oke. Niku kita ya satu strip di bawah yang atas sendiri. Makanya berbahagialah nggih bapak-bapak sing mboten enten rekeninge niku matur nuwun ya tenggene Gusti Allah. Alhamdulillah kula slamet ngoten. Oh, masyaallah. Kula nyuwun dongane nggih sing ngomong ngarep niki dislametne Gusti Allah ngoten mawon. Nggih. Oh mboten. Nggih, dana bank niku nggih mboten salah lho niku nyun sewu Pak. Pak Jayati.
Niku mau dari kebijakan pemerintah. Kita tidak boleh istilahnya nopo namine menyalahkan sana sini, tidak boleh. Soalnya nyun sewu Pak, nyun sewu, hari ini itu juga seburuk-buruknya bank Pak, itu masih ada manfaatnya. Niki yang perlu digarisbawahi. Seburuk-buruknya bank itu masih ada manfaatnya. Nggih paling tidak niki wau kena nggih saluran. Ngirim niku paling nomor siji. Nomor dua, hari ini itu pemerintah bagus, upayanya bagus untuk meminimisasi ya, istilahnya kejahatan-kejahatan keuangan. Ya. Macam-macam kejahatan keuangan, enten korupsi, enten money laundry, macam-macam kejahatan keuangan. Dan itu bisa dikurangi melalui transaksi non tunai. Ini salah satu. Nah, biar kan transaksi ini tunai ngono, enek duit ning isore bantal, ono duit ning isore anu macam-macam, ono sing diuncalno nggih ning gone timbangan diuncalno ngono kuwi. Mbuh duwe apa gak jelas niku. Nggih, ditulisi ya. Tidak ada calo, tidak ada pungli, ditulisi ya. Tapi nek mape diseni sempiti langsung dhisik dhewe, Pak. Bareng mape gak ora apa-apane lho, dinteni sampai awan, gak diproses-proses. Dan ini Pak, untuk menghindari seperti ini, nah niku makanya melalui transaksi digital itu salah satu manfaatnya. Makanya kita tidak mengatakan bahwa itu serta-merta salah total, tidak. Karena kita, makanya ulama yang membolehkan, ulama yang membolehkan bank konvensional itu dalilnya itu. Yang kedua Pak, kita di seluruh dunia ini mesti tidak akan keluar dari sistem perbankan internasional. Tidak akan bisa keluar lepas dari sistem perbankan. Kenapa? Karena sistem perbankan itu global, internasional. Makanya dari bank itu ada namanya Bank Dunia, World Bank. Mari ngono di Indonesia ada Bank Indonesia. Setiap negara ada, dan itu dalam satu jaringan global. Makanya tanpa ini ulama yang membolehkan bank konvensional dalilnya tidak ada jalan lain. Makanya mau nggak mau pakai jalur perbankan, makanya itu diperbolehkan. Tapi ya ulama yang membolehkan pun dengan syarat Pak, yaitu tadi perbankan jangan dijadikan tujuan. Jangan dijadikan tujuan, itu syaratnya begitu. Nggih, mboten mawon terkait dengan riba yang ada di sekeliling kita. Ini tadi masih ada lagi sebenarnya saham. Ya, saham itu beda lagi Pak. Saham sama obligasi itu beda. Ya, makanya nanti ada main saham dan lain sebagainya. Niku sak niki kuwatah. Dan akhirnya nang dindi sing didelok laptop grafik. Yang jauh Pak, ya Allah. Niku wau unsur yang ketiga. Nak saham itu Pak, yang masalahnya bukan dia ada derek-derek. Nah, saham itu beda dengan tadi investasi Pak. Kalau investasi niku kan uang yang kita investkan tuh fix. 10 juta tak investno ning Pak Tugo untuk usaha nasi goreng. Ini kan jumlahnya uang fix 100 atau 10 juta misalkan begitu. Nah, naik saham itu nggak seperti ini Pak. Saham itu kita misalkan ini saya membeli saham perusahaan, harganya per lembar katakanlah 10.000. Biasanya nilainya nominal kecil-kecil ya,
10.000 satu lembar jebret. Ini kita bukan investasi duit 10.000 di situ, tidak. Ini adalah membeli nilai perusahaan. Jadi perusahaan itu nilai sekarangnya, nilai perusahaan itu sekarang adalah dipecah-pecah bagian kecil, nilainya 10.000. Nah, perusahaan ini Pak, nilainya fluktuatif. Lah niki termasuk baiul gharar. Jual perkara sing boten jelas, dicekel ya ora kenek. Nak kertasnya kenek Pak, tapi nilainya itu kita nggak bisa pegang. Loh niku lho Pak, makanya nyun sewu Pak. Sampai hari ini nyun sewu, nah ono saham syariah, ono sakniki bukti. Nggih. Tai ini kadang-kadang dibungkus kalau ngoten Pak emas, padahal jerone tembelek. Ya niku Pak jenenge saham syariah. Lho, gitu. Nah niki nyun sewu niki saham syariah niku ternyata Pak, ternyata saham syariah yang dimaksud syariah bukan sahamnya ini tadi Pak. Yang disyariahkan adalah unit usahanya dia. Saham PTA. Niki syaratnya ini boleh dijadikan saham, bisa jadikan syariah kalau satu usahanya A ini adalah perkara yang halal. Dalam ketentuan Majelis Ulama Indonesia Pak, namanya saham syariah itu nanti usahanya ini tidak boleh mengandung unsur bunga. Tadi nggih, ini usahanya emiten istilahnya gitu. Emiten. Perusahaannya niku adalah tidak ada unsur menjual beli transaksi barang haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur riba kecuali nah ini Pak, niki platformnya MUI, kecuali tidak boleh lebih dari 10%. Itu dalam ketentuan Majelis Ulama ini. Bukan niki wau Pak, usahanya ini Pak, itu kalau dia itu tidak boleh minjem duit, minjem duit untuk modal usaha selain daripada saham ini tadi, minjem duit. Lah itu Pak, minjemnya yang dari bank konvensional karena ada unsur bunga. Modal perusahaan ini tidak boleh lebih dari 10% kalau dia terpaksa menggunakan modal tambahan dari bunga. Usaha yang semacam ini sahamnya boleh dijual belikan dan itu dianggap sebagai jual beli syariah. Yang diutek-utek bukan sahamnya ini tadi, tapi unit usahanya. Lah makanya ngeten iki Pak, niki masuk tetap, maaf, kalau tadi bank bank syariah itu tadi ada tanda petiknya satu, nah ini tanda petik double loro Pak. Kenapa? Karena ini tadi sahamnya itu sendiri yang dijual itu bukan dia itu nilai uangnya itu nanti yang dibagi, tapi yang dijual itu adalah nilai perusahaan. Nah perusahaan itu nilainya fluktuatif, tidak bisa dipegang. Nah itulah menyebabkan gharar. Makanya nyun sewu nggih, ojo main saham. Tak nggih nak pengen maino falas. Tapi falasnya memang transaksinya spot, pastikan punya rekening sendiri, duit ditransfer yang sampean. Kalau begitu insya Allah nggih ngoten mawon omong-omongan langit nggih. Wis ngono kuwi lah Pak. Kita tutup mawon lah. Kita berdoa podcast subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.